Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal skripsi dengan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Kunci Otomatis Sepeda Motor berbasis IoT dengan titik jari serta pemantauan keamanan jarak jauh. Penelitian ini saya susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Teknik Informatika S.Teknik Bina Patria Magelang. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Denny Fajrul Rahim dengan NIM 2211065. Untuk dosen pembimbing saya adalah Bu Dwi Astuti, Askom MKO. Oke, langsung saja. Untuk latar belakang. Pada saat ini, sepeda motor merupakan alat transportasi utama bagi masyarakat Indonesia. Kendaraan ini digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti bekerja, sekolah, berdagang, dan aktivitas lainnya. Berdasarkan data nasional, ini ya, Badan Nasional, sepeda motor mendominasi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dengan proporsi lebih dari 84% dari total kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap sepeda motor sangat tinggi. Di Kabupaten Magelang sendiri, jumlah sepeda motor tercatat mencapai sekitar 567.906 unit. Jumlah yang besar ini tentu membawa dampak, salah satunya adalah meningkatnya potensi pencurian kendaraan bermotor. Sayangnya, sistem keamanan yang masih banyak digunakan saat ini seperti kunci mekanik dan alarm konvensional relatif mudah dibobol oleh pelaku pencurian yang sudah berpengalaman. Modus pencurian juga telah berkembang seiring kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem keamanan yang lebih cerdas, aman, dan modern, yang tidak hanya mengandalkan kunci fisik, tetapi juga mampu membatasi akses pengguna dan memberikan pemantauan kendaraan secara jarak jauh. Oke, lanjut. Berikutnya adalah permasalahan penelitian. Ya, berdasarkan kondisi yang ada, terdapat beberapa permasalahan utama pada sistem keamanan sepeda motor saat ini. Yang pertama adalah kunci mekanik mudah diduplikasi. Berikutnya, alarm kendaraan seringkali tidak efektif. Alarm dapat dimatikan, mengalami kesalahan deteksi, atau tidak terdengar oleh pemilik ketika kendaraan berada di jauh dari jangkauan. Yang ketiga adalah sistem keamanan konvensional belum menyediakan pemantauan kendaraan secara real time. Pemilik tidak dapat mengetahui kondisi sepeda motor ketika ditinggalkan. Yang keempat adalah pemilik tidak dapat mengontrol kendaraan dari jarak jauh. Oke, next. Berikutnya adalah solusi yang ditawarkan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan sistem keamanan sepeda motor yang mengintegrasikan teknologi Internet of Things atau IoT dengan autentikasi biometrik sidik jari. Pada sistem ini, akses kendaraan dibatasi menggunakan sensor fingerprint, sehingga hanya pengguna yang sidik jarinya terdaftar yang dapat menghidupkan sepeda motor. Hal ini membuat kendaraan lebih aman dibandingkan pengguna kunci mekanik. Selain itu, sistem dilengkapi dengan pengendalian dan pemantauan kendaraan dari jarak jauh melalui aplikasi. Pemilik dapat mengetahui status kendaraan kapan saja dan dari mana saja. Sistem juga memberi notifikasi keamanan secara real time kepada pengguna apabila terjadi aktivitas mencurigakan, sehingga pemilik
dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Oke, next. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem kunci otomatis sepeda motor berbasis IoT dengan autentikasi sidik jari. Yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan dan menguji sistem agar efektif meningkatkan keamanan sepeda motor. Oke, next. Berikutnya adalah batasan masalah. Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini diberikan beberapa batasan masalah. Yang pertama, sistem dikembangkan menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama. Yang kedua, proses autentikasi pengguna dilakukan menggunakan sensor sidik jari sehingga hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses kendaraan. Yang ketiga, pengendalian dan pemantauan jarak jauh dilakukan melalui aplikasi Blink. Yang keempat adalah pemantauan lokasi kendaraan menggunakan mobil GPS yang terintegrasi dengan Google Maps melalui Firebase. Yang terakhir adalah penelitian ini difokuskan pada sistem keamanan sepeda motor dan tidak membahas performa mesin atau aspek mekanik kendaraan. Oke, next. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah merancang sebuah sistem kunci otomatis sepeda motor yang menggunakan autentikasi sidik jari sebagai pengaman utama. Yang kedua, mengimplementasikan sistem berbasis IoT yang memungkinkan kontrol dan monitoring kendaraan secara jarak jauh. Untuk yang ketiga, menguji efektivitas sistem yang telah dibuat untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan keamanan sepeda motor. Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan sistem dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, next. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharap dapat memberikan beberapa manfaat. Yang pertama adalah dari sisi teoritis. Penelitian ini dapat menambah referensi dan wawasan ilmiah, khususnya di bidang Internet of Things dan biometrik sidik jari. Yang kedua adalah dari sisi praktis. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan keamanan sepeda motor, mengurangi risiko pencurian, serta memberikan kenyamanan dan kemudahan kontrol bagi pengguna. Untuk yang terakhir, manfaat bagi pengembang. Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem smart lock kendaraan dan penerapan konsep smart visual di masa mendatang. Oke, next. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dari beberapa penelitian sebelumnya, sistem keamanan kendaraan berbasis IoT terbukti efektif dan melakukan monitoring kendaraan secara real-time. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa autentikasi menggunakan sidik jari memiliki tingkat akurasi dan keamanan yang tinggi karena bersifat unik dan sulit dipalsukan. Selain itu, integrasi antara teknologi IoT dan biometrik mampu menghasilkan sistem keamanan lebih aktif karena tidak hanya membatasi akses, tetapi juga memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh. Namun, masih relatif sedikit penelitian yang mengintegrasikan autentikasi sidik jari, teknologi IoT, dan sistem monitoring jarak jauh secara lengkap. Oleh karena itu, penelitian ini diharap dapat melengkapi dan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikutnya, dasar teori. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa konsep utama. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT.
yaitu konsep di mana perangkat dapat saling terhubung melalui internet untuk melakukan monitoring dan kontrol secara jarak jauh. Yang kedua, biometrik sidik jari, yaitu metode autentikasi yang memanfaatkan karakteristik unik manusia sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Ketiga, ESP32 yang digunakan sebagai mikrokontroler utama. ESP32 memiliki keunggulan berupa konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth yang terintegrasi sehingga sangat mendukung penerapan sistem IoT. Yang keempat adalah sistem kunci otomatis, yaitu sistem pengendalian akses kendaraan secara elektronik yang memungkinkan pembatasan penggunaan kendaraan hanya pada pengguna yang berwenang. Oke, next. Berikutnya adalah metode penelitian. Di sini saya menggunakan RND ya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian itu adalah Research and Development atau R&D. Penelitian R&D berfokus pada proses perancangan, pembuatan, dan pengujian suatu produk. Pada penelitian ini, produk yang dihasilkan berupa prototipe sistem keamanan sepeda motor berbasis Internet of Things. Pendekatan yang digunakan meliputi rekayasa sistem, yaitu merancang dan mengintegrasikan perangkat keras serta perangkat lunak, serta mendekatkan eksperimental untuk menguji fungsi dan kinerja sistem yang telah dibuat. Melalui metode ini diharapkan prototipe yang dihasilkan dapat bekerja sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, next. Selanjutnya adalah model pengembangan ADI. Dalam pengembangan sistem penelitian ini menggunakan model ADI yang terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah analisis, yaitu melakukan analisis kebutuhan dan permasalahan pada sistem keamanan sepeda motor. Tahap kedua adalah desain, yaitu merancang sistem, arsitektur, serta alur kerja perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga adalah development, yaitu proses pembuatan dan perakitan hardware serta pengembangan software sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang keempat adalah implementasi, yaitu menerapkan sistem yang telah dikembangkan pada sepeda motor. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu melakukan pengujian dan evaluasi kinerja sistem untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan tujuan penelitian. Berikutnya adalah alur sistem atau gambaran umum. Secara umum, alur kerja sistem dimulai dari proses autentikasi sidik jari. Sidik jari pengguna akan diverifikasi untuk memastikan bahwa pengguna tersebut terdaftar. Selanjutnya, data hasil verifikasi diproses oleh ESP32 sebagai mikrokontroler utama. Jika autentikasi berhasil, ESP32 akan mengaktifkan relay untuk membuka atau mengunci sistem kendaraan. Sensor getar berfungsi untuk mendeteksi adanya gangguan atau getaran yang mencurigakan pada sepeda motor. Ketika terdeteksi gangguan, sistem akan merespon secara otomatis. Selain itu, modul GPS akan mengirimkan informasi lokal kendaraan. Seluruh data kemudian dikirim ke aplikasi Blink dan Firebase, sehingga pengguna dapat menerima notifikasi serta melakukan kontrol kendaraan dari jarak jauh. Berikutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak.
Untuk perangkat keras, sistem menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Berikutnya, autentikasi pengguna dilakukan menggunakan sensor fingerprint R503. Pemantauan lokasi kendaraan menggunakan modul GPS Neo M8N serta sensor getar untuk mendeteksi adanya gangguan. Relay 12 volt digunakan untuk mengendalikan sistem kunci dan modul step down LM2596 yang berfungsi untuk menyesuaikan tegangan. Sedangkan untuk perangkat lunanya, saya menggunakan Arduino IDE sebagai pengembangan sistem. Lalu aplikasi Blink digunakan sebagai antarmuka kontrol dan monitoring jarak jauh. Lalu Firebase berfungsi sebagai media penyimpanan dan pengiriman data, serta Google Maps digunakan untuk menampilkan lokasi kendaraan. Oke, untuk penutup, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan sepeda motor konvensional saat ini sudah tidak lagi efektif dalam menghadapi perkembangan modus pencurian kendaraan. Pemanfaatan teknologi Internet of Things dan biometrik sidik jari menawarkan solusi keamanan yang lebih modern, aman, dan terintegrasi. Melalui penelitian ini, diharapkan sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan keamanan sepeda motor, mengurangi resiko pencurian kendaraan, serta menjadi referensi dalam pengembangan sistem smart vehicle di masa mendatang. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.